sosialisasi buku panduan akuntansi perbankan atau BPAK yang dikukuhkan melalui surat edaran Otoritas Jasa Keuangan, persembahan dari Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Bab 2. Penjelasan umum. Bab ini akan membahas mengenai definisi aset dan liabilitas keuangan, klasifikasi dan pengukuran, reklasifikasi, pengakuan dan penghentian pengakuan, serta nilai wajar sesuai PSAK 68. Definisi aset dan liabilitas keuangan. Aset keuangan. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain, atau hak kontraktual untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan dan merupakan non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas, atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau kewajiban kontraktual untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan jumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Derivatif. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan 3 karakteristik berikut ini. Pertama, nilai derivatif berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan, seperti suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga, peringkat kredit, atau variabel lainnya. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak spesifik dengan pihak-pihak dalam kontrak. Kedua, derivatif tidak mensyaratkan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang disyaratkan untuk kontrak jenis lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. Ketiga, derivatif diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Klasifikasi dan pengukuran. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan nilai wajar melalui laba rugi. Pengukuran tersebut didasarkan pada karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan dan model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan tersebut. Sementara itu, entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi
kecuali liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan. Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak atau penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak atau komitmen tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan dan jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan jika sesuai jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72. Imbalan kontingensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontingensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi. Pengukuran aset keuangan didasarkan pada arus kas kontraktual dan model bisnis aset keuangan dimaksud. Untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, jika persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, maka aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Jika persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas lainnya, maka aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, jika persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, maka aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Jika persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas lainnya, maka aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi ataupun nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Reklasifikasi. Jika dan hanya jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan, entitas mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh. Sementara itu, entitas tidak mereklasifikasi liabilitas keuangan. Pengakuan dan penghentian pengakuan. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan pada PSAK 71. Bagan berikut ini mengilustrasikan proses evaluasi untuk menentukan apakah dan sejauh mana suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya. Pertama, bank melakukan konsolidasi terhadap seluruh entitas anak. Selanjutnya, bank menentukan apakah prinsip penghentian pengakuan di bawah ini dapat diterapkan pada satu bagian atau keseluruhan aset atau kelompok aset serupa. Pertanyaan yang harus dijawab yaitu, apakah hak atas arus kas yang berasal dari aset telah berakhir? Apabila ya, maka aset tersebut dihentikan pengakuannya. Apabila tidak, maka bank harus menilai kembali apakah bank telah mengalihkan seluruh hak untuk menerima arus kas dari aset tersebut. Apabila tidak, maka bank harus menilai apakah bank berasumsi bahwa bank bertanggung jawab membayar arus kas dari aset tersebut. Apabila ya, maka bank harus menilai apakah
bank secara substansial telah mengalihkan seluruh risiko dan manfaatnya. Apabila bank tidak berasumsi bahwa entitas bertanggung jawab membayar arus kas dari aset tersebut, maka aset tersebut tetap diakui. Namun, apabila bank berasumsi bahwa bank bertanggung jawab membayar arus kas dari aset tersebut, maka bank harus menilai apakah bank secara substansial telah mengalihkan seluruh risiko dan manfaatnya. Apabila ya, maka aset tersebut dihentikan pengakuannya. Apabila tidak, maka bank harus menilai apakah bank secara substansial masih mempertahankan seluruh risiko dan manfaatnya. Apabila ya, maka aset tersebut tetap diakui. Apabila tidak, maka bank harus menilai apakah bank masih mempertahankan pengendalian atas aset tersebut. Apabila tidak, maka aset tersebut dihentikan pengakuannya. Apabila ya, maka aset tetap diakui sepanjang keterlibatan berkelanjutan entitas. Nilai wajar sesuai PSAK 68, pengukuran nilai wajar. Terdapat 3 penggunaan nilai, yaitu nilai historis atau harga perolehan, nilai wajar atau fair value, dan nilai realisasi bersih atau net realizable value. Nilai historis diukur at cost atau sesuai dengan nilai yang dibayarkan pada saat pembelian. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Untuk meningkatkan konsistensi dan keterbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan yang terkait, PSAK menetapkan hierarki nilai wajar yang mengategorikan dalam 3 level input. Hierarki nilai wajar memberikan prioritas tertinggi kepada harga kuotasi atau tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau input level 1, dan prioritas terendah untuk input yang tidak dapat diobservasi atau input level 3. Input level 1 adalah harga kuotasian atau tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Input level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas baik secara langsung atau tidak langsung. Input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.